Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ristiana dengan NIM 13 12 501 129. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang komunisme di Indonesia dari teori global hingga tragedi nasional. Presentasi ini akan mengupas tuntas perjalanan ideologi komunisme dari fondasi teoretisnya yang dikembangkan oleh Karl Marx hingga adaptasi uniknya di Indonesia, serta tragedi 1965 yang menjadi titik balik kelam dalam sejarah bangsa. Kita akan menelusuri bagaimana teori-teori revolusioner bertransformasi menjadi praktik politik dan bagaimana konteks lokal membentuk karakteristik komunisme Indonesia yang berbeda. Memahami sejarah ini secara utuh dan rasional adalah prasyarat penting untuk rekonsiliasi nasional dan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan. Mari kita selami kompleksitas ideologi, kekerasan, dan warisan yang ditinggalkannya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fondasi teoretis komunisme, 3 pilar intelektual. Yang pertama, ada Marxisme, analisis kapitalisme. Karl Marx menciptakan kerangka analitis untuk memahami hukum internal kapitalisme. Konsep nilai lebih, surplus value, menjelaskan eksploitasi buruh oleh pemilik modal, di mana nilai yang dihasilkan buruh melebihi upah yang mereka terima. Marx juga memperkenalkan kesadaran palsu, false consciousness, sebagai kritik terhadap hegemoni kelas penguasa yang membuat kaum tertindas menerima status quo. Yang kedua, ada Leninisme, strategi revolusioner. Vladimir Lenin mentransformasi teori Marx menjadi strategi praktis dengan membentuk partai pelopor, Vanguard Party. Lenin berargumen bahwa kesadaran revolusioner harus disuntikkan dari luar oleh para profesional, yang kemudian melahirkan sistem kediktatoran proletariat yang represif. Ini adalah jembatan antara teori dan aksi politik. Dan yang ketiga, ada totalitarianisme, implementasi negara. Implementasi ideologi ini dibangun dunia seringkali berujung pada pembentukan negara yang mengawasi seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Negara totalitarian mengontrol ekonomi, politik, dan bahkan kehidupan pribadi individu, seringkali dengan menggunakan propaganda dan represi untuk mempertahankan kekuasaan. Dan yang selanjutnya adalah Marxisme, membongkar kapitalisme kesadaran palsu, nilai lebih atau surplus value. Inti dari kritik Marx terhadap kapitalisme adalah konsep nilai lebih. Ini adalah perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja pekerja dan upah yang mereka terima. Marx berpendapat bahwa keuntungan kapitalis berasal dari eksploitasi ini, di mana pekerja menghasilkan lebih banyak nilai daripada yang dibayarkan kepada mereka. Sistem ini menciptakan ketidakadilan struktural dan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Yang kedua ada kesadaran palsu, false consciousness. Marx juga mengemukakan bahwa kelas pekerja seringkali memiliki kesadaran palsu, yaitu pandangan dunia yang diinternalisasi dari kelas penguasa. Ini mencegah mereka untuk menyadari eksploitasi yang mereka alami dan menghambat munculnya kesadaran kelas yang revolusioner. Propaganda, pendidikan, dan budaya berperan dalam mempertahankan kesadaran palsu ini. Ini adalah gambaran dari Karl Marx, yaitu bapak Marxisme yang menganalisis hukum internal kapitalisme. Sejarah semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Karl Marx. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Jendral Makarim dengan NIM 13 12 501 115 dari kelompok 2, mau melanjutkan penjelasan dari rekan saya bernama Cindy Ristiana, yang dimana kita lanjut kedua, yaitu Leninisme atau dari teori ke aksi revolusioner, yang dimana kita mulai dari partai pelopor Vanguard Party. Lenin percaya bahwa revolusi tidak akan terjadi secara spontan, namun dilakukan sebuah partai pelopor yang terdiri dari revolusioner profesional untuk memimpin dan mendidik masa kerja, yang dimana menyuntikkan kesadaran revolusioner dari luar. Yang kedua ada kediktatoran proletariat. Setelah revolusi, Lenin mengusulkan kediktatoran proletariat, sebuah fase transisi di mana sebuah kelas pekerja
melalui partai pelopornya akan menekan perlawanan borjuis dan membangun masyarakat sosialis. Namun, dalam praktiknya ini seringkali berubah menjadi rezim yang represif. Yang ketiga ada transformasi teori. Leninisme adalah adaptasi Marxisme untuk kondisi Rusia yang agraris, bukan industri, yang dimana ini menunjukkan fleksibilitas ideologi komunis adalah beradaptasi dengan konteks lokal meskipun dengan konsekuensi yang signifikan. Ya, teori ketiga ada totalitarianisme yang dimana kontrol penuh negara. Dimulai dari pengawasan menyeluruh, totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana negara berusaha untuk mengontrol setiap aspek kehidupan politik dan pribadi. Ini mencakup ekonomi, politik, budaya, dan bahkan pemikiran individu. Tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat atau oposisi. Yang kedua ada represi dan propaganda. Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim totalitarian menggunakan kombinasi represi brutal dan propaganda yang intens. Dari kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat dibatasi secara ketat atau menyeluruh, yang dimana media massa dikontrol penuh untuk menyebarkan narasi tunggal yang mendukung rezim. Selanjutnya ada kultus individu. Seringkali rezim totalitarian menggunakan kultus individu di sekitar pemimpinannya yang digambarkan sebagai sosok yang sempurna dan tak tergantikan. Ini memperkuat legitimasi rezim dan menekan potensi perlawanan. Nah, dari gambar itu juga propaganda sering digunakan untuk mengontrol pikiran dan tindakan warga negara. Implementasi atau penerapan ideologi komunis di berbagai negara seringkali juga mengarahkan pada pembentukan negara totalitarian yang dimana janji pembebasan proletariat digantikan oleh kontrol negara yang absolut. Selanjutnya ada indigenisasi atau adaptasi komunisme di Indonesia. PKI yang unik. Partai Komunis Indonesia atau disingkat sebagai PKI memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari model Soviet. Melalui proses adaptasi lokal yang panjang dan mendalam. Dimulai dari akar anti kolonial pada fase awal tahun 1914 sampai 1926. Komunisme di Indonesia lahir dari protes terhadap sistem tanam paksa dan feodalisme, bukan sekedar gerakan buruh industri. Ini memberikan PKI atau Partai Komunis Indonesia basis dukungan yang lebih luas di kalangan rakyat jelata yang tertindas oleh kolonialisme. Selanjutnya ada strategi aliran Aidit. Di bawah DN Aidit, Partai Komunis Indonesia melakukan inovasi dengan menjadikan petani sebagai basis revolusi, bukan buruh pabrik. Hal ini menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai jaringan sosial yang terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat sebagai NU. Melalui organisasi sayap seperti BTI atau Barisan Tani Indonesia, ada SOBSI juga, ada Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Selanjutnya itu ada di kesalahan kalkulasinya, di mana Partai Komunis Indonesia mencoba mengambil alih negara melalui aliran birokrasi dengan Soekarno dan teori jalan non-kapitalis. Namun strategi ini terbukti menjadi kegagalan fatal yang berujung pada tragedi besar yang disebut dengan G30 SPKI. Halo, perkenalkan nama saya Intan Ayu Nuradi Lukman dengan NIM 13 12 500 150. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Yanwar Makarim. Di sini ada anatomi tragedi 1965, yaitu lapisan-lapisan peristiwa. Peristiwa 1965 merupakan fenomena kompleks yang melibatkan 3 lapisan peristiwa yang saling terkait, bukan sekedar insiden tunggal. Yang pertama ada G30S, yaitu Gerakan Internal Angkatan Darat. G30S dipandang sebagai gerakan internal Angkatan Darat yang dipicu oleh perseteruan dengan Dewan Jenderal. Ketertiban PKI dalam peristiwa ini bersifat oportunistik dan bukan sebagai dalang tunggal yang terancam matang. Ini adalah pemicu awal dari rentetan peristiwa yang lebih besar. Yang kedua ada operasi psikologis dan militer Soeharto. Jenderal Soeharto menggunakan peristiwa tersebut sebagai preteks untuk membersihkan PKI secara total. Melalui operasi psikologis dan militer yang terencana, narasi musuh eksistensial bangsa diciptakan.
membenarkan tindakan keras terhadap anggota dan simpatisan PKI. Yang ketiga ada konferensi kekerasan massal. Pembantaian massal pada tahun 1965 sampai dengan 1966 dipengaruhi oleh teknik counter insurgensi global atau metode Jakarta yang bertemu dengan ketegangan sosial domestik. Ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang dalam salah satu episode kekerasan terburuk di abad ke-20. Oke, selanjutnya ada G30S, lebih dari sekedar kudeta. Yang pertama ada Perseteruan Internal Angkatan Darat. G30S bukanlah kudeta tunggal yang dilakukan oleh PKI, melainkan lebih merupakan puncak dari perseteruan internal yang kompleks di dalam tubuh Angkatan Darat. Ada faksi-faksi yang bersaing dan ketidakpuasan terhadap Dewan Jenderal. Selanjutnya ada keterlibatan oportunistik PKI. Keterlibatan PKI dalam G30S dipandang sebagai tindakan oportunistik untuk memanfaatkan kekacauan dan memperkuat posisinya, bukan sebagai dalang utama yang merencanakan seluruh gerakan. Ini adalah satu poin krusial yang seringkali disalahpahami dalam narasi sejarah resmi. Selanjutnya dampak jangka panjang. Terlepas dari siapa dalang utamanya, G30S menjadi katalisator bagi perubahan politik besar-besaran di Indonesia, mengakhiri era Soekarno dan membuka jalan bagi Orde Baru di bawah Soeharto. Oke, selanjutnya ada konvergensi kekerasan, metode Jakarta, dan tragedi kemanusiaan. Hal tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada metode Jakarta, teknik counter insurgensi global yang diterapkan di Indonesia, dikenal sebagai metode Jakarta, melibatkan pembersihan massal terhadap elemen-elemen yang dianggap subversif. Metode ini kemudian dipelajari dan diterapkan di negara-negara lain. Selanjutnya ada ketegangan sosial domestik. Kekerasan massal juga dipicu oleh ketegangan sosial domestik yang sudah ada, termasuk konflik agraria, sentimen anti-komunis yang kuat, dan polarisasi politik yang tajam di masyarakat. Selanjutnya ada korban jiwa massal. Konferensi faktor-faktor ini mengakibatkan pembantaian massal pada tahun 1965 sampai dengan 1966, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 500.000 hingga 1 juta orang. Ini adalah salah satu genosida politik terbesar di abad ke-20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 131250039. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Intan Ayu, yaitu warisan dan refleksi menuju rekonsiliasi nasional. Tragedi 1965 meninggalkan warisan yang mendalam bagi bangsa Indonesia berupa trauma kolektif dan amnesia secara yang sengaja. Trauma kolektif. Generasi yang hidup di masa itu, baik korban maupun pelaku, membawa beban trauma yang belum sepenuhnya tersembuhkan. Ketakutan, kecurigaan, dan luka batin masih menghantui banyak keluarga dan komunitas, yaitu amnesia sejarah. Generasi tunggal yang dipaksakan selama Orde Baru menciptakan amnesia sejarah yang disengaja, di mana kebenaran tentang peristiwa 1965 dibungkam atau diputarbalikkan. Ini menghambat proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Selanjutnya yaitu pelajaran penting dari tragedi 1965 ada 4, yaitu pertama, mencari kebenaran. Penyelidikan jujur dan transparan esensial untuk keadilan korban dan keluarga, membuka jalan rekonsiliasi nasional. Yang kedua, menghindari polarisasi, waspada terhadap narasi ekstrim dan pembusukan politik yang memecah belah bangsa, mencegah terulangnya kekerasan. Yang ketiga yaitu memperkuat demokrasi, fondasi demokrasi yang kuat dan penegakan hukum melindungi HAM, mencegah penyalahgunaan kekuasaan massal. Yang keempat yaitu merajut rekonsiliasi. Melalui pendidikan sejarah yang inklusif dan dialog terbuka, kita dapat menyembuhkan luka dan membangun masa depan bersama. Oke, selanjutnya itu korban tragedi 1965, suara yang dibungkam. Jangkauan korban. Tragedi 1965 tidak hanya menimpa anggota Partai Komunis
Indonesia atau PKI, tapi juga jutaan simpatisan, keluarga, dan individu yang dituduh terlibat. Banyak yang tak bersalah menjadi sasaran kekerasan dan represi hanya karena afiliasi atau tuduhan tanpa dasar. Tentunya itu penderitaan yang tak terucap. Para korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, penahanan tanpa pengadilan, penyiksaan, kerja paksa, hingga pembunuhan massal. Mereka dan keluarga dicabut hak-hak sipilnya, dikucilkan secara sosial, dan membawa stigma ekstapol selama puluhan tahun, meninggalkan trauma mendalam. Perkenalkan, nama saya Celmi Simbong dengan NIM 13122000258. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana propaganda menjadi instrumen penting bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam menyebarkan ideologi komunisme dan membangun dukungan massa. Nah, propaganda adalah instrumen krusial bagi Partai Komunis Indonesia dalam menyebarkan ideologi dan memobilisasikan dukungan massa. Nah, mereka menggunakan berbagai strategi untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Nah, salah satu strategi utama adalah janji kesetaraan. Nah, propaganda komunis secara masif mengaungkan janji kesetaraan, keadilan sosial, dan berbagai sumber daya yang merata untuk menarik hati petani dan buruh yang seringkali tertindas. Selain itu, ada strategi narasi anti penjajahan. Nah, PKI mengasosiasikan diri dengan perjuangan kemerdekaan dan anti-imperialisme, menjadikan mereka pahlawan di mata banyak orang yang ingin melepaskan diri dari pengaruh asing. Nah, untuk memperkuat strateginya, PKI melakukan mobilisasi massa melalui berbagai organisasi afiliasi seperti Serikat Buruh, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Nah, PKI membangun basis massa yang kuat dan terorganisir di seluruh lapisan masyarakat. Nah, strategi propaganda ini efektif dalam menciptakan citra positif dan menggalang dukungan luas, meskipun seringkali menyederhanakan komplisitas ideologi komunis. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan melihat bagaimana komunisme dipandang dalam konteks modern. Nah, secara global, komunisme klasik telah kehilangan sebagian besar pengaruhnya, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun demikian, perdebatan-perdebatan mengenai ide-ide komunisme masih tetap relevan dalam konteks politik dan sosial kontemporer. Di Indonesia, bayang-bayang peristiwa pada tahun 1995 masih sangat kuat. Nah, peristiwa ini menimbulkan sensitivitas dan stigma mendalam terhadap komunisme dalam bentuk apapun. Nah, pendidikan dan narasi secara resmi hingga kini masih menekankan bahaya laten komunisme. Meskipun demikian, beberapa prinsip seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kritik terhadap kapitalisme tetap menjadi topik diskusi di berbagai gerakan sosial dan politik, tanpa selalu dilekatkan secara langsung pada label komunisme. Oleh karena itu, memahami bagaimana ide-ide ini diterima, ditolak, atau diadaptasi di era modern menjadi penting untuk menganalisis dinamika politik dan sosial, baik di tingkat global maupun nasional. Sebagai kesimpulan, perjalanan kita untuk memahami komunisme di Indonesia dari fondasi teoris Marxisme sampai Leninisme hingga praktik totaliter adalah upaya penting untuk mengurai kompleksitas tragedi tahun 1995. Nah, kini kita telah melihat bagaimana ideologi global diadaptasi secara lokal oleh PKI dan bagaimana konvergensi faktor politik, sosial, dan militer yang memicu kekerasan massal yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Nah, warisan trauma dan amnesia sejarah menuntut kita untuk mencari kebenaran, menghindari polarisasi, dan memperkuat demokrasi. Mengakui penderitaan korban dan memahami mekanisme propaganda adalah langkah krusial. Hanya dengan refleksi jujur dan rekonsiliasi yang adil, kita dapat belajar dari masa lalu, membangun masa depan yang lebih damai, dan memastikan tragedi serupa tidak terulang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.